Oke, jadi kemarin ini kan kita ada lihat laptop 10 jutaan dari Acer Aspire 7 itu yang sebenarnya bukan laptop gaming ya, itu lebih ke laptop sehari-hari, tapi karena dia pakai VGA GTX 1650, jadi ya bisalah main game tipis-tipis. Nah, sekarang ada lagi dari versinya Nitro, ini Nitro V15 yang mulai harganya juga mirip-mirip sama yang Aspire 7 kemarin di 11 jutaan, dan yang ini udah pakai VGA RTX series. Dan untuk chipnya ini pakai Intel generasi ke-13 High Performance, lebih tepatnya Intel Core i5 13420H 8 core 12 thread. Jadi untuk para gamers on budget, mungkin ini bisa jadi laptop yang menarik. Laptop ini menurut gue sih tergolong ringan ya untuk versi Nitro, gue cukup kaget. Jadi untuk anak kuliahan atau untuk anak kantoran, ya ini masih nyaman lah untuk dibawa kemana-mana ya. Dan juga dia punya charger, itu juga nggak terlalu gede-gede banget. Build quality-nya menurut gue termasuk bagus. Chassis bagian keyboardnya itu mungkin nggak sesolid itu ya. Layarnya juga masih sedikit wobble-wobble, tapi nggak parah. Tapi secara keseluruhan sih ini masih solid-solid aja. Dan layarnya juga bisa dibuka pakai satu tangan. Yang bikin gue bingung tuh, ini layarnya kan kalau kita buka dia bakal bawa laptopnya naik sedikit untuk aliran udara di bawah itu lebih enak ya. Tapi kita tuh harus dorong sampai segini baru dia naik. Sedangkan kalau di posisi normal gua ya, yang kurang lebih sih segini gitu, dia belum naik. Kita harus dorong lebih belakang lagi baru dia naik. Menurut gua agak sedikit aneh karena sekarang ini udah terlalu kejauhan dan posisinya agak sedikit nggak enak untuk kita pakai. Keyboardnya ini surprisingly enak juga buat ketik. Dia lebih mirip sama keyboard yang di versi Aspire ya kalau gua nggak salah. Tombol powernya itu agak sedikit aneh ya karena biasa kan tombol power itu punya rasa tactile dan rasa pencet yang berbeda dari tombol-tombol yang lain. Tapi di sini sama aja. Ada numpad di sebelah sini untuk kalian yang pakai. Dan ya, gue sih sejauh ini nggak ada komplain sama sekali soal keyboardnya. Nah, trackpadnya biasanya kan gua nggak terlalu suka sama trackpadnya Acer, tapi di sini enak. Di sini cukup enak lah menurut gua. Nggak lembek-lembek banget kalau kita pencet. Rasa tactile-nya itu masih ada. Dan selama gua tes sih gua nggak ada masalah pakai trackpadnya. Bahkan kadang gua lupa untuk pakai mouse. Jadi ya, not bad. Overall sih menurut gue ini punya desain dan build quality yang masih oke banget lah. Nggak terlalu gaming-gaming banget walaupun di depannya itu ada kayak garis-garis warna biru gini ya. Gue berharap mereka punya heat pipe di dalam itu warna biru juga di bagian sini yang kelihatan ya. Jadi bakal lebih serasi aja gitu, tapi ya itu sih hal kecil lah. Untuk portsnya di sini ada AC adapter, ada Ethernet, HDMI 2.1, ada 2 USB 3.2 Gen 1, Thunderbolt, dan ada satu lagi USB 3.2 Gen 1, dan yang terakhir ada audio jack. Layarnya di sini tuh Full HD 16:9 ya, masih belum 16:10, 144 Hz, jadi bakal mantep banget untuk main game. Punya viewing angle yang ya cukup oke sih ya, nggak bagus-bagus banget, dan sebenarnya sih menurut gue ini layarnya adalah salah satu yang mereka korbanin banget ya, karena dia juga punya akurasi warna yang nggak akurat-akurat banget. Jadi walaupun ini punya spek yang kuat untuk kerjaan editing udah pasti, tapi menurut gue sih lebih baik colok ke eksternal monitor aja. Memang layar yang udah difokusin untuk orang-orang main game doang karena 144 Hz itu udah sweet spot banget. Overall sih gue cobain laptop ini selama beberapa hari kemarin, itu responsif banget, nggak ada masalah sama sekali. Bahkan pas lagi nggak dicolok, itu juga tetap nyaman. Kipasnya itu sangat nggak berisik ya, bahkan kayak nggak pernah keluar. Kalau di mode quiet udah jelas. Untuk kerjaan harian, menurut gue laptop ini udah nyaman banget. Nah, untuk performance-nya Intel Core i5 13420H ini itu udah mantep banget. Bisa konsisten skor di Cinebench R23 itu di 11.000 ke atas, tanpa ada masalah sama sekali di 10 kali test run. Mau bilang aja kalau semua tesnya itu gue lakuin di mode performance yang kita bisa ganti di aplikasi Nitro Sense-nya. Untuk tes 3D rendering di Blender dengan BMW Test, CPU rendernya itu bisa di sekitar 3 menit 45 detik. Dan untuk editing foto, tes import 50 foto RAW ke Lightroom itu 1 menit 16 detik doang. Dan ekspornya itu juga lebih cepat lagi di 39 detik doang. Editnya juga halus, nggak patah-patah sama sekali dari tes gua. Untuk video 4K juga aman dengan test footage 4K 5 menit, bisa scroll timeline tanpa patah-patah sama sekali. Kebantu juga karena RTX 4050-nya di sini, dan ekspornya itu juga cepet di 4 menit 56 detik. Jadi emang performance yang udah mantep banget untuk kerjaan editing, cuman ya limitasi di layarnya yang kurang akurat aja. Nah, untuk unit yang gue dapet itu di RTX 4050, jadi untuk performance gamenya itu udah sweet spot banget di resolusi Full HD di sini. Semua game itu nyaman, selalu di atas 60-an FPS di high settings. Dan kita juga masih bisa nyalain DLSS kalau kita mau ekstra FPS lagi.
Mantap. Suhu di mode performance ini sih sebenarnya cukup aman ya. Kita memang dapetin suara kipas yang kenceng. Untuk VGA-nya pas heavy load itu sekitar di 65 derajat gitulah. Dan untuk perbandingan aja di mode balance itu sekitar di 70-an derajat. Dan kita juga bisa lihat penurunan performa sekitar 10%. Tapi kita memang dapetin kipas yang lebih santai. Yang jujur aja gue sih lebih oke untuk korbanin performance demi dapetin kipas yang nggak terlalu berisik-berisik banget. Kalau suhu CPU-nya itu di mode performance bisa sentuh sekitar 100 derajat sih, dan paling ya dia nanti turun-turun sekitar ke 95 derajat gitu. Jadi menurut gua sih emang overall lebih nyaman di mode balance aja untuk turunin suhu CPU-nya juga. Walaupun performa juga turun sedikit, tapi menurut gua kita dapetin reading yang lebih enak dan juga suara kipasnya itu nggak berisik. Nah, untuk RAM-nya ini tuh cuman single channel aja di 8 GB. Jadi ya itu memang salah satu hal yang Acer harus potong ya untuk mungkin turunin budgetnya lagi. Walaupun cuman single channel itu ya of course bisa-bisa aja laptopnya juga tetap jalan kan, tapi ya lebih baik di dual channel aja. Jadi kalau bisa, kalau kalian punya budget lebih, mending tambahin aja RAM-nya satu lagi. Ada storage di 512 GB yang menurut gua juga udah cepet. Wi-Fi 6E dan baterai yang tahannya itu sekitar di 5 jam 20 menitan gitulah dari pengetesan gua. Ada speaker juga di bawah sini yang ya biasa aja sih ya. Kalian udah tau lah speaker laptop gaming itu seperti apa. Yang jelas udah cukup untuk keperluan sehari-hari. Nah, untuk harganya itu yang 11 juta itu pakai RTX 2050, dan untuk yang versi 4050 ini dia tuh sekitar di 15 juta kurang dikit lah. Dan menurut gua sih untuk kalian yang main gamenya mungkin lebih berat kayak AAA gitu, ya lebih baik ambil yang 4050. Tapi kalau kalian main gamenya yang lebih ringan kayak game kompetitif, Valorant, yang 2050 itu udah jelas udah cukup. Jadi ya menurut gue ini laptop yang overall udah sangat solid ya untuk para gamers dengan budget yang cukup terjangkau. Kelemahan terbesar yang kalian harus perhatiin udah jelas itu adalah layarnya yang nggak akurat warnanya ya. Jadi ya untuk nonton, untuk edit itu kurang enak. Terus RAM-nya yang masih single channel juga, jadi kita harus keluar duit lagi untuk beli RAM baru. Walaupun ya nggak terlalu mahal-mahal banget, tapi ya itu kan ekstra duit lagi yang kita harus keluar. Dan juga hal kecil kayak USB-nya itu masih Gen 1 bukan Gen 2. Jadi ini memang laptop yang menurut gua sih cocok banget untuk orang-orang yang cuman mau main game aja dan juga kayak kerjaan harian gitulah. Kalau kalian tahu kalian kerjaannya cuman mau main game doang dan punya budget mungkin di bawah 15 juta gitulah, Nitro V15 ini bisa banget di-consider. Oke, itu aja dari gua. Gua bakal kasih info lanjut soal produknya di deskripsi di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you. Bye-bye.